pada mulanya saya dari tim kami itu menuju ke Desa Banjarnegara. Di sana banyak para pengrajin, pembuat tepung tapioka itu mengeluhkan tentang bagaimana berbisnis yang baik. Karena bertahun-tahun selalu merugi. Lalu Tuhan itu berbicara melalui Roh Kudus-Nya kepada dalam hati saya disuruh terjun masuk ke dalamnya. Supaya bagaimana pengelolaan yang benar, bagaimana berbisnis yang benar, bagaimana pemasaran yang benar. Lalu saya masuk, saya mengambil salah satu perusahaan di sana, saya take over, lalu saya kelola. Tapi dari bulan ke bulan ternyata saya merugi terus. Tiap bulan itu saya hitung-hitung rugi saya sudah 100 juta. Menjelang bulan ketiga saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, apakah saya salah dengar? Sehingga saya masuk ke dalam ranah yang sebetulnya saya tidak memiliki suatu pengertian yang lengkap. Dan ternyata Tuhan itu menjawabnya bukan, tapi menjawabnya hadirkanlah aku di atas pujian. Lah saya kaget. Lah kalau saya harus menghadirkan Tuhan di atas pujian, wong saya itu tidak pernah bisa nyanyi. Saya juga nggak ngerti not balok. Bagaimana, tapi saya diberi hikmat. Saya punya teman-teman yang bisa memuji Tuhan dengan baik. Walaupun itu dari beberapa gereja. Akhirnya kami panggili satu-satu dan terkumpullah beberapa orang yang menjadi tim dari Hosanna Ministry. Yang kira-kira kami mulai dari tahun 2017. Karena saya mulai menggumuli itu dari tahun 2013, selama 4 tahun, Tuhan utus saya suruh menghadirkan Tuhan di atas pujian. Begitu saya kumpulkan, saya kasih masukan, dia bersedia menjadi tim Hosanna Ministry, di mana saya sendiri yang menjadi pimpinan. Nah, dari situ mereka itu saya bawa ke Banjarnegara, di mana tempat pabrik saya itu ada. Dan di situ tinggal bangkai-bangkai. Lah, salah satu pemain musik tuh kita sudah memuji-muji Tuhan di situ selama 1 jam. Loh, mana Pak? Jemaat yang lain mana kok tidak ada yang datang? Terus saya bilang, jemaatnya ya bangkai-bangkai mesin-mesin ini. Karena mereka itu tidak saya kasih tahu tentang apa tujuannya ini. Setelah saya kasih tahu, kita ini suruh memuji Tuhan, menghadirkan Tuhan di pabrik yang membuat merugi terus-menerus. Benar, setelah 1 jam, ayo udah semua dikemasi, kita pulang. Loh, jadi nggak ada jemaat yang nggak ada. Ya jemaatnya bangkai-bangkai mesin-mesin itu. Sama gudang yang sudah 5-4 bulan yang lalu tutup, nggak ada kegiatan. Kita pulang. Di jalan baru saya jelaskan bahwa Tuhan ingin dihadirkan di pabrik itu. Supaya pabrik itu bangkit kembali dan tidak merugi. Nah, saya juga baru tahu, saya hanya memuji-muji Tuhan selama 1 jam. Tapi setelah itu saya pulang, anak saya yang masih kuliah di ITB, itu dia menanyakan, Pak, pabrik tepung tapioka yang di Banjarnegara, siapa sekarang yang mengelola? Wah, sudah enggak Dek, karena merugi terus.
Tapi anak saya bilang, coba Pak, kalau diizinkan saya kelolanya sambil kuliah. Tapi saya menjawab jangan, nanti terlalu lama kamu kuliahnya, mundur-mundur malah dimarahi mamah. Dan akhirnya karena kebulatan tekad anak saya dikelola dengan jarak jauh dari Bandung ke Banjarnegara. Dia sesekali datang, sesekali memberikan petunjuk pelaksanaan dan lain sebagainya. Ternyata dengan pujian ini mujizat terjadi. Itu dikelola dengan jarak jauh, ternyata menghasilkan. Anak saya itu bilang, Pak, Papa nggak merugi banyak loh Pak. Iya wong 100 kali 4 mungkin ya lebih lah dari 100. Oh ya lebih. Wong ini semenjak saya pegang tuh saya lihat bukunya itu katanya ruginya sudah 680 juta. Tapi dia tetap siap untuk melaksanakan pengembalian hutang-hutang itu. Dan selama itu, selama berapa bulan dia memang harus terus ngangsur uang yang pernah merugi itu. Dan ternyata bukan begitu saja, dia sampai berumah tangga, itu pun masih dikelola sampai sekarang. Bahkan semakin besar, untungnya juga semakin baik, bahkan bisa menghidupi keluarganya. Itulah mujizat yang terjadi, sehingga kalau kita taat dan setia apa yang Tuhan inginkan, hadirkan aku di atas pujian, berarti pujian itu sangat luar biasa dampaknya. Mulai dari situ, setelah berdampak, anak saya juga merasakan nyaman. Lalu saya terus merekrut teman-teman ini karena kelihatannya kita semakin kompak. Dan anak-anak yang biasa-biasa ini suaranya juga biasa, tidak mempunyai penampilan yang ini, tapi semua ini pernah dikirim Tuhan ke Malaysia untuk menjamah TKW maupun TKI, yang akhirnya dia mengenal Yesus Kristus. Ada salah satu, tadinya TKW itu, sekarang dia bisa mempunyai peternakan babi di Malaysia, itu 2000 ekor. Dulu namanya Saniem, tapi sudah diganti siapa lupa saya nama barunya. Dan suaminya itu ternyata satu konglomerat. Saya pas mau melayani ke sana, yang menjemput dia itu pakai Alphard. Dia giat di gereja karena memang ikut Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah itulah dampak dari pelayanan kita ke sana ministry. Wah itulah sesuatu yang saya sendiri heran, tapi luar biasa. Setelah itu kami terus Tuhan kembangkan lagi, pergi ke Hong Kong, di mana di Taman Elizabeth, di sana kami juga ngamen di pinggir-pinggir jalan. Di situ ada para penjual sayur-sayuran orang-orang Jawa. Itu kalau dengar suara musik dangdut itu pada datang. Lalu kita menginjili di sana, memberitakan kabar sukacita, dan mereka senang. Kalau sudah lama seperti ini, kita nggak ke sana pripun kok pun dangu mboten rawuh, tidak datang lagi, maksudnya begitu. Dari situ kita terus diundang ke Korea juga. Dari Korea kita belajar bagaimana daerah yang tadinya tidak ada gereja jadi ada gereja. Caranya orang Korea itu menanam tanaman-tanaman, lalu tanaman itu subur, dan orang-orang tanya, obatnya apa itu kok bisa jadi subur? Ya karena mereka itu selalu mendoakan tanaman itu.
Jadi kuasa doa itu juga sangat menentukan kehidupan kerohanian kita. Itulah yang saya mau tiru, peternakan di sana juga gitu. Kok bisa ya peternakannya ini berkembang baik, karena ternyata selalu didoakan. Kalau ke Kamboja itu kami pelayanan karena di Kamboja itu ternyata gampang sekali meraih jiwa. Wah, saya berpikir diberikan hikmat sama Tuhan. Oh, kalau gitu kamu harus bisa membuat orang di sini tercengang. Lalu benar, saya mulai di sini membuat suatu bibit untuk saya bawa ke Kamboja. Bibit singkong. Bibit singkong yang kami tanam itu kalau di sini paling satu batang itu kalau nanti sudah umur paling ya 10 sampai 12 kilo. Tapi karena Tuhan yang memberkati, sampai di Kamboja kita tanam itu kalau kita mengambil itu sampai 40-50 kilo satu batang. Itu sehingga orang sana tercengang-cengang. Sambil mengikut kita injili. Dia bilang, Pak, padahal satu batang bibit itu bibit dari Vietnam itu hanya $2,5. Tapi kalau dari Thailand itu $5. Anunya lebih banyak. Tapi setelah melihat kita, berapa Pak ini harganya? Enggak dijual. Tapi saya beri. Loh, malah diberi piye? Bingung mereka. Tapi sambil diinjili, terus kita berikan bagaimana cara menanam, memupuk. Kita juga punya pupuk. Tapi mereka mulai mengenal Yesus pelan-pelan. Nah, itulah yang kami lakukan. Melalui inilah Hosana Ministry mulai berkembang dan percaya diri. Itulah sehingga Hosana Ministry ini terus berjalan sampai sekarang, bahkan kita ini terus melayani ke pedesaan-pedesaan di mana banyak orang yang masih membutuhkan. Dengan apa yang ada minim, pemain musik yang minim, pengetahuan yang minim, alat-alat yang minim, tapi kita bisa memuji-puji Tuhan. Melalui inilah Hosana Ministry, kalau Tuhan berkenan, apapun yang Tuhan inginkan kita bisa lakukan. Tuhan itu adalah Allah kita yang hidup, yang memberikan kepada kita pengharapan-pengharapan yang tidak pernah kita dapatkan dari tempat yang lain. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Amin.